Selamat pagi, konsultan klaim asuransi menyapa. Kali ini saya berkesempatan untuk berbagi dengan Anda tentang klaim insurance. Ya, ceritanya ada yang datang berkonsultasi dengan saya mengenai klaim asuransi tindakan bedah kanker kolon yang ditolak budget tindakan bedahnya ya. Jadi biaya kamarnya dan biaya perawatannya ditanggung, tapi khusus untuk tindakan bedah tersebut tidak diberikan. Nah, alasan penolakan oleh perusahaan asuransi adalah tindakan bedah tersebut ditulis laparotomi eksploratif, yang mana diartikan secara medis, kalau kita cek Google ya, bahwa tindakan ini diartikan sebagai tindakan yang menegakkan diagnosa saja tanpa disertai dengan pengobatan. Sementara di dalam klausula polis asuransi kesehatan ada bunyi pengecualian polis ya, seperti ini: tindakan bedah ataupun pengobatan yang dilakukan dalam rangka hanya mencari diagnosa saja, menegakkan diagnosa saja tanpa disertai dengan pengobatan masuk ke dalam pengecualian polis, artinya tidak ditanggung. Nah, lalu solusinya apa? Ya, nah ketika kita berkonsultasi dengan dokter menyatakan bahwa tindakan laparotomi tersebut dilakukan, teknikalnya dokter mencari, mengeksplor, ya, mengeksplorasi di mana letak kansernya secara tepatnya sebelum dilakukan eksisi, artinya sebelum dilakukan bedah ya. Lalu dokter kemudian menulis tindakan laparotomi eksploratif. Apakah salah? Tidak salah. Secara teknikal pencarian, pemahaman dokter sudah benar. Nah, lalu perusahaan asuransi menolak karena tindakan laparotomi eksploratif. Apakah salah? Ya tentu tidak salah juga, karena itu masuk ke dalam tindakan sebatas menegakkan diagnosa saja dan itu masuk ke dalam pengecualian polis. Ya, itulah dasar perusahaan asuransi menolak klaim tersebut. Saya kasih saran kepada agennya, coba ditanya kepada dokternya, apakah tindakan bedah ini, tujuan daripada tindakan bedah ini untuk apa? Apakah hanya untuk menegakkan diagnosa saja atau untuk pengobatan? Nah, akhirnya ketemulah titik temunya. Dokter menyatakan bahwa tindakan bedah ini ya dilakukan semata-mata untuk tujuan pengobatan atas kanker kolonnya, bukan untuk menegakkan diagnosa. Kemudian akhirnya dokter bersedia mengubah surat keterangan dokternya menjadi bedah pengobatan. Ya, akhirnya perusahaan asuransi membayar. Nah, teman-teman, kita belajar dari case ini bahwa satu, kalau klaim asuransi Anda ditolak, ya jangan kecewa. Selalu ada upaya lanjutan atau tinjau ulang yang bisa kita lakukan asal Anda bisa ketemu dengan orang yang tepat untuk mendiskusikannya. Nah, memang kita nggak bisa memungkiri bahwa publik ataupun masyarakat ataupun nasabah asuransi ya mungkin tidak paham ya terhadap istilah polis, istilah medis. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, yang ketiga, belilah polis kepada orang yang ahli di bidangnya. Karena pada saat Anda memiliki sebuah polis asuransi, di ujungnya Anda berharap ya dibantu pada saat terjadi resiko. Nah, ternyata proses klaim itu juga memerlukan penelaahan yang lebih teliti, yang mana kalau kita sebagai nasabah kalau kurang paham terhadap istilah-istilah kedokteran, istilah-istilah polis, ya kita ada tempat berkonsultasi, tempat bertanya, sehingga langkah yang kita lakukan bisa lebih tepat. Nah, inilah intisari daripada sebuah pencarian keadilan buat nasabah asuransi. Apakah masih bisa diperjuangkan atau tidak? Ya tentu tergantung kepada kapasitas ya pengetahuan daripada nasabah, dan kedua tergantung kepada kapasitas dan keilmuan pemahaman tentang ilmu medis dan ilmu polis pada agennya tersebut yang melayani tentunya ya. Nah, demikian tips klaim kali ini. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Ingat, jangan pernah tutup polis Anda karena Anda kecewa klaim asuransi tidak dibayarkan. Cari solusinya. Ya, tentunya dengan ahli di bidangnya. Sekian.